Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Istiqomah KKI Selain terus bolak-balik diomongin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masuk sesi 2. Capek ya? Nah, ini resiko materi sesi 2 ini kayak gini. Jam makan, jam istirahat. Ya, alhamdulillah hari ini ketemu lagi di sini. Wah, tadi tuh saya ini batin. Ini nih apa namanya ngisi materi trainer yang paling menantang hari ini. Karena ono tombol, ono dulur, ini jangan luar biasa. Ya, sebelumnya perkenalkan, betul kenalan dulu nggak ya? Ya langsung saja. Jadi hari ini siang ini kita akan sama-sama untuk membangun mindset kita semua. Kalau tadi sama Pak Saifuddin sudah dijelaskan dengan sangat rigid tentang bagaimana agar usaha kita terus berkembang apapun kondisinya. Sekarang saat ini sampai nanti sekitar jam 2. Jam dulu. Tadi sudah istirahat dulu sampai jam 2. Insya Allah kita akan mencoba untuk membangun mindset kita. Kita semua akan membangun mindset kita menjadi mindset mental kaya. Ya, itu ya. Jadi kita akan sama-sama membangun mental kaya. Baik, sebelumnya kenalan dulu. Slide selanjutnya. Saya Mirza Alfianti, biasa dipanggil Afid, kadang orang sing bingung. Mirza disangka nama suami saya, padahal ya nama saya Mirza. Begitu, saya yang utama ibu rumah tangga, kemudian juga ada usaha Kun Herbal, oleh-oleh Haji Umroh dan Kun Batik. Begitu. Kemudian juga konsultan of gold, nanti kita akan sama-sama sedikit membahas tentang emas dan perak, karena itu nanti akan menjadi salah satu cara kita untuk mempertahankan nilai harta yang sudah Allah titipkan pada kita. Kemudian juga mentor RKI dan trainer. Insya Allah itu. Baik, langsung ke slide selanjutnya. Kayak yang segoro ya Mbak Anissa yang bosnya. Aduh, Mbak. Ya apa-apa ya, kita sama-sama sharing ya nanti ya. Kita sharing bersama. Lanjut Mbak. Nah, yang pertama, jadi ketika kita akan mengubah mindset kita, membangun mental kaya pada diri kita, yang pertama harus mancep ya. Mancep itu berarti sudah muncul dalam diri kita adalah rezeki itu sudah ada yang menata. Mental kaya, kita yang mencipta. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi kalau masalah rezeki itu sudah ada yang ngatur, sudah ada yang menjamin. Sepakat? Sepakat. Sepakat ya. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kemudian sampai ketika masih dibaringi umur berarti masih ada jatah rezekinya. Jadi itu yang pertama kali dalam membangun mindset mental kaya. Yang pertama itu, rezeki itu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menata. Mental kaya, kita yang mencipta. Baik, pertama sepakat ya. Kemudian yang kedua, mindset yang kedua adalah kaya itu bukan tentang dompetnya kita, berapa banyak uang kita, bukan. Kaya itu adalah tentang bagaimana cara kita berpikir. Jadi miskin itu bukan soal isi kantong, tetapi miskin adalah soal apa? Isinya kepala. Mindset. Sepakat? Sepakat. Nah, dari sini sudah masuk ya. Jadi ketika apapun kondisinya ya, apapun kondisi kita saat ini, mau lagi, aduh usaha lagi down, usaha lagi kayak di pasar itu kan setiap hari kayak itu, saya tiap hari ngeluh, aduh gak pelaris serong dino, gak pelaris seminggu gitu kan. Nah yang terpenting adalah tadi mindset kita tetap, mental kita tetap kaya, mental kita tetap kaya, karena itu yang akan mengubah cara berpikir kita, mengubah cara kita berperilaku.
selanjutnya itu yang perlu kita kuatkan bersama, bahwasanya rezeki itu luas, bisa datang dari manapun, ya, bisa datang dari manapun. Siapa yang membuka pikiran dan tindakan? Pikiran itu adalah mindset, tindakan itu adalah mentalitas. Jadi siapapun yang akan yang membuka pikiran dan tindakannya, dialah yang akan mendapatkan lebih banyak jalan rezeki. Sepakat? Maka jadi slide selanjutnya. Nah, jadi mental kaya itu tentang Mindset. dan mentalitas. Tentang mindset itu apa tadi? Pikiran. Pola pikir. Dan mentalitas itu pola sikap. Nah, begitu ya. Jadi mental kaya itu tentang mindset dan mentalitas. Tentang itu sebenarnya. Jadi berhak ya semua orang untuk kaya. Berhak. Berhak sekali, sangat berhak sekali. Karena kita mental kaya, berapapun isi kantong kita, yang penting kita punya mental Kaya. kaya. Nah, jadi ketika mental kaya itu ada, maka kita nggak akan down, tidak akan merasa, aduh aku ngenes kok jadi nasibku ya segini. Akhirnya tidak ada semangat untuk terus berjuang. Nah ini Masya Allah di sini sebenarnya kalau saya tadi lihat kemarin juga pas undang ini, waduh saya ini materi mental kaya ini kayak membangkitkan sesuatu yang sebenarnya sudah dijalankan oleh ibu semua. Di sini ada Mbak Romla. Mbak Romla ini pedagang di Pasar Batu. Itu beliaunya tuh bagaimana caranya biar roda ekonomi tetap jalan ya. Di Pasar Batu itu kan sekarang lagi down sekali ya, kecuali yang kuliner kayaknya ya. Sama aja ya. Oh, sama. Itu beliaunya sampai sekarang ini jual gorengan. Nah, nanti kita akan bahas. Ada beberapa ciri orang-orang yang mempunyai mental kaya. Salah satunya adalah seperti Bu Romlah. Insya Allah ya. Lanjut, Pak. Ya, jadi memang butuh ini ya. Nah, ini ya. Beberapa hal yang mempengaruhi mentalitas dan mindset kita ya, Bapak Ibu. Bapaknya ada. Yang pertama, yang mempengaruhi mindset kita, yang pertama itu adalah lingkungan. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya, lingkungan. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat, kita list 10 orang ya, di list saja, diingat-ingat kira-kira siapa ya 10 orang yang sering berkomunikasi dengan kita, dengan siapa ya yang sering komunikasi, usahanya bagaimana, ya kan? Sedekahnya bagaimana, bawa aura positif atau enggak. Nah, karena mereka itu adalah circle ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini butuh circle yang saling membangun ya, butuh circle yang saling membangun, bukan malah saling menjatuhkan. Karena ada juga ya contoh kecil ya, misalnya pas dalam suatu tepaan koncon ini gak pati beres. Jadi tepak sambat, ya apa ya bojoku itu lagi kayak bayar, itu namanya belonjo itu mosok sak mene, wah saya 10.000 ya. Kayak belonjo itu 10.000 jare koncon ini. Loh, yo sampe kok kuduan. Itu loh, nah itu kan namanya apa istilahnya? Malain ya. Iya. Ngobong-ngobongi ya, malah ngobong-ngobongi. Ada lagi yang ketika circle-nya tuh enggak positif ya Bapak Ibu. Yang awalnya itu misalnya begini, jenengan sudah enak-enak kerja. Ada dapat gaji sekian. Terus ono konyane takon, gaji sampean piro ndek kono kok kuanteng men ndek kono gak tau pindah. Mek sakmene. Lah, circle yang kurang baik itu adalah gimana? Membandingkan. Membandingkan. Kok cukup, Mbak? Ini kok jalur tambah, jalur akhirnya ketika teman kita tadi itu menuruti apa kata temannya tadi itu, akhirnya dia malah dikeluarkan dari perusahaan. Nah, itu kan salah satu circle yang kurang mendukung dalam perkembangan. Baik ya Bapak Ibu, sepakat ya. Yang pertama, kita butuh cari circle positif yang ada di dekat kita, sekeliling kita. Sepakat ya, jadi itu butuh kita lakukan, apalagi kita ibu-ibu, mama, mudah sekali terpengaruh. Ya termasuk ini Bapak Ibu.
nanti termasuk ini. Oh itu nanti figur ya. Yang kedua figur. Jadi setelah circle, kita juga butuh yang namanya figur atau sosok yang yang kita idolakan, yang kita lihat misalnya ya, yang kita misalnya kita butuh yang namanya mentor, guru ngaji, coach ya. Jadi butuh itu untuk apa? Ketika usaha kita ini mulai melemah misalnya lagi yang punya usaha Mbak Ani ini ya usahanya Masya Allah ini ya. Amin. Ini bosnya herbal juga. Ini saya belajar dari Mbak Ani. Saya punya toko herbal juga belajar dari beliau. Makanya ini misalnya usaha tadi yang Mbak Vera tadi kan cerita beliau punya usaha dan saya pikir ternyata Mbak Vera ini sudah boleh pulang sebenarnya karena beliau sangat paham dengan mental kaya. Jadi beliau ini punya martabak Padang Rasa yang terkenal itu. Dan beliau punya anak buah yang kalau sudah bisa boleh lepas. Itu kan mental kaya yang luar biasa ya. Jadi tidak takut Kata rezeki. Enggak ya. Jadi beliau sangat punya contoh mental kaya yang luar biasa. Gitu ya. Jadi kita butuh guru ngaji, mentor, coach yang mendampingi kita dalam usaha, dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, nah ini Bu, figur ini termasuk yang jenengan ikuti di Instagram, di story WA, TikTok, YouTube, itu juga silakan dipilah-pilah lagi. Mana yang mengandung toksik, tidak cocok untuk kita ikuti. Kalau kita habis lihat dulu, bawaannya tuh pengen marah aja ke suami, atau pengen merasa insecure dengan usaha kita, merasa dia usaha ini. Ketika itu yang terjadi maka unfollow. Ya itu silakan karena itu efek banget ya. Saya juga merasakan. Iya, kalau mari ngikuti kan rasanya. Nah itu silakan. Ya ada yang gitu ya. Orang-orang yang tadi itu atau statusnya tuh setiap hari galau sambat. Itu kan hanya kita ya. Padahal ya status yang serupa. Aku juga hari ini kok nggak ada pelanggan sama sekali saya. Nah itu kan juga akhirnya ketularan. Kemudian yang selanjutnya adalah repetisi. Repetisi ini gabungan antara circle dan lingkungan tadi ya, lingkungan dan figur tadi ya. Ketika lingkungan kita ini sudah baik, sudah kita punya figur, punya circle yang baik, maka yang diomongnya ya itu ya. Yang punya pembak usaha nih. Popo, masuk usaha ini saya kok ini yang penting semangat. Itu enggak sih? Yang penting kita enggak sampai cari yang enggak halal misalnya. Beda lagi ketika yang lingkungannya enggak baik, yang direpetisi apa? Makanya tak, ya biar tak kandani. Namun dukun itu pinter itu loh, itu asli itu. Aku ingat itu. Begitu. Akhirnya begitu, karena tadi itu ada repetisi yang awalnya gak percaya ngono aku, tapi bendino diulang-ulang sama orangnya, diulang-ulang akhirnya manut dengan tadi itu orang-orang yang di dekatnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya bacaan, musik, tontonan itu juga pengaruh, jadi monggo silakan dipilih-pilih lagi. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa kita harus punya mental kaya. Sebelum istirahat kayaknya butuh ini dulu deh. Ya, nggak capek, relaksasi dulu ya. Hah? Capek ya Bu ya? Saya ngomong sih capek. Senam jari kita esringin dulu ya. Ibu-ibu kalau saya bilang tepuk satu, tepuknya satu ya, tepuk satu, tepuk dua, kanan kiri, kanan kiri ya, dua. Tepuk tiga, kanan kiri atas. Tepuk empat, kanan kiri. Kakak apa paham ya? Terus enak ini. Oh, Mbak Yulia lah Masya Allah. Cok melang kali-kali yuk. Ya, coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga,
Tepuk 4. Ya. Yang kompak ya Bu, saya ulangi yang tepuk 4. Tepuk 4. Anjret. Saya kasih alfaban dengan konsentrasi ya. Tepuk 3. Dua kali tepuk 4. Yeay, bisa. Ini keren-keren ya, ada sih ini. Alhamdulillah. Oh ya, udah kaya. Iya, iya. Kita kembali lagi ke sini. Kita ini aja ya, nanti kita berbagi sharing-sharing aja dengan yang punya pengalaman tentang kenapa kita harus bermental kaya. Yang pertama, kenapa kita harus bermental kaya? Yang pertama, pola pikir itu sangat menentukan tindakan kita. Jadi mindset itu akan menentukan tindakan kita. Tindakan kita akan membentuk habit ya, membentuk kebiasaan. Jadi perlu ya dalam sehari-hari sebelum kita mau ngapa-ngapain itu perlu kita tanamkan dalam mindset kita, dalam pikiran kita. Untuk apa? Jadi pola pikir menentukan tindakan. Ini contohnya begini ya. Jadi orang yang mentalnya miskin itu yang dilihat adalah keterbatasan. Setiap hari adalah keluhan. Ketika kita mengeluh maka apa yang terjadi? Ya, Semakin down. yang kita keluhkan itu. Iya. Jadi akan akhirnya takut melangkah. Itu kan orang yang mental miskin seperti itu. Maka ketika kita ingin membuat mindset kita mental kaya, maka kita harus merubah cara berpikir kita. Tidak merasa tidak merasa kecil karena keterbatasan. Misalnya nih, modalku gak akeh. Ya, kadang-kadang ada ya orang yang takut melangkah karena nggak punya modal. Jadi sebenarnya jawabannya gini, karena modal, gitu ya. Jadi Modal kayak liane. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, Rizki mengikuti cara berpikir. Ya, rizkinya masing-masing kita ini mengikuti cara berpikir kita. Kata Allah dalam sebuah diskusi ya, Ana inda abdidonibi. Saya berdasarkan prasangka hamba. Jadi kalau kita merasa terus anjane aku ki wis uripku ya ngene iki kaya ade wis gak iso kembang. Ya gitu ya. Tak bisa kembang. Ya sejane kayaknya sekian terus begitu ya, istilahnya akhirnya tidak optimis. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, orang yang bermental kaya itu berusaha untuk mengubah keterbatasan menjadi sebuah peluang. Jadi ada keterbatasan, ada peluang. Ya, begitu ya. Jadi mental kaya itu tidak mengeluh pada keadaan. Karena memang ya apalagi saat ini ya, memang ya, saat ini kondisi nanti akan puncaknya itu di pakar ekonomi itu menyampaikan bahwasanya puncaknya nanti itu di 2035. Karena masa-masa itu iya, perekonomian kita ini akan dikuasai oleh Cina. Dan ada beberapa hal yang tidak bisa dikuasai oleh mereka. Salah satunya adalah pertanian, peternakan, perikanan. Itu tidak bisa. Makanya ada beberapa skill yang memang kita harus kuasai. Karena mereka akan saat ini kan sudah mulai terlihat ya Bu, semua bisa, AI itu kan semua bisa. Jadi seniman itu sudah mulai tergantikan oleh AI. Bisa nyipta lagu, bisa gambar dan macam-macam. AI, desainer itu juga merasa karena sudah desain oleh AI. Fotografer ya malah. Fotografer salah satunya. Pakai kamera, kalau kamera biasa diganti sama begini sudah dibuayu. Kan begitu ya. Nah itu juga salah satu cara mereka untuk menjajah kita. Tetapi ketika kita mengubah keterbatasan jadi peluang, kita melihatnya ya sudah peluang. Nanti peluang kita akan kita cari peluang yang lebih besar. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat. Nah, ini Bapak Ibu, ini penting untuk kita semua ya.
Jadi orang-orang yang bermental kaya itu tidak hanya fokus untuk mencari uang, tetapi juga menciptakan nilai. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika saat ini ada banyak hal yang banyak orang yang di sini yang sudah punya usaha. Ini kayaknya semua ini sudah punya usaha. Masih tahu? Ada yang belum? Saya usaha saya kami jadi tukang tagih, tagih suami. Odol gue, pakai odol dari ya, ide baru, odol dari itu ya. Jadi ketika kita punya mental kaya, masih banyak itu kita menciptakan nilai. Nah, jadi yang saat ini misalnya kayak yang lagi di depan saya ini, saya kasih ide. Ini beliaunya ini punya IA nih, Ratu PKL. Ratu, jadi punya usaha kopi yang di alun-alun Batu. Nah, ketika kita punya nilai di usaha kita itu, kita akan berusaha berpikir bagaimana agar produk yang kita punya ini punya nilai lebih. Jadi misalnya kopinya yang biasanya kopi ya kopi ditambah jadi kopi ginseng hot. Waduh, untuk kejantanan. Wah, kalau kopi itu saja ini coba cari banyak ya di Google tuh resepnya CSR Dr. Zaidul Akbar itu banyak. Kopi yang memang benar-benar untuk perkasaan. Dan ada yang untuk stamina pria. Silakan, tidak perlu beli produk yang jadi. Diracik aja, ditambahin ginseng, ditambahin habatus sauda, mbok iku sak tetes ngono kan ya habatus sauda. Yang penting kan itu kan orang kalau baca kan, waduh ini cocok ini. Pas bulannya gini jadi nanti di Google Map-nya kopi kejantanan. Wah, masih kopi kuat pokoknya saya yang apa karena Mas sekarang ini kan orang aneh malah ya. Kalau Bapak Ibu punya usaha, salah satu platform yang layak kita coba itu Google Map ya, itu lumayan. Jadi saya juga mainnya di Google Map yang paling banyak. Karena kalau usaha lokal itu kan orang nyarinya misalnya kalau saya itu kan sampahnya kalau wilayah barat itu Pujon, Ngantang, Kasembon itu kalau beli oleh-oleh Haji Umroh ke saya. Kalau wilayah timur itu Sengkaling itu masih ke saya. Nah, kayak gitu. Jadi mereka lihatnya ya di Google Map. Gitu ya, jadi salah satunya karena tadi belakang ya apa ya kopi gue dia tanya, tak jawab di sini. Gitu ya, jadi kita punya nilai nanti bisa di apa ya yang kira-kira misalnya batik itu gak dipakai. Kalau batik itu kan mahal ya, Mbak Dwi ini pengusaha batik pembuat, kalau saya penjual batik pembuat. Jadi misalnya batik itu misalnya strip menurut ya tak strip, batiknya batik tulis karena kalau dibuat full kan yang mahal. Misalnya buat karena kondisi saat ini ekonominya menurun, ya apa ya batik kok saya punya batik soundtrack gini ya, kasih kombinasi sedikit ini desain saya ini ya. Kayak gitu. Jadi ya gimana caranya agar tadi ya menyesuaikan tingkat itu daya beli ya, daya beli konsumen kita, daya beli pasar kita. Jadi kalau pasar kita kok mulai modern loh, kok biasa dodol apa mana dia? Dodol lupis, lapis. Oh kayaknya bukan dia dah. Dodol ayam misalnya ya. Kok sudah mulai menurun? Apa katanya kok ini mulai mahal misalnya? Ya karena kita sebagian besar pengen yang sekarang kan mulai cari yang murah ya. Cari yang murah tadi dikurangi misalnya yang ayamnya sih biasanya potong 10 dan dipotong 12 misalnya, potong 12 terusnya. Kayak saya ini karena kondisi ekonomi yang seperti sekarang, orang cari oleh-oleh yang bagaimana yang paling murah. Jadi saya cari saya kasih pilihan yang murah juga. Ada yang mulai 7.000, sudah bisa kasih oleh-oleh tas gitu. Itu bisa, itu salah satu cara kita untuk mengikuti pasar ya, mengikuti pasar. Gitu. Dan yang selanjutnya, nah ini kenapa kita harus bermental kaya? Ini juga sangat penting ya. Karena Bapak Ibu, ketika kita mempunyai mindset mental kaya, maka akan membawa keberkahan bagi banyak orang. Ini yang harus kita yakini ya. Kita harus yakini, termasuk orang terdekat kita ya.
termasuk orang terdekat kita. Nah, jadi dengan mental kaya kita tidak hanya sukses pribadi, tetapi juga sukses bareng-bareng, bisa membuka lapangan kerja karena tadi mentalnya kaya. Usuk pengkit minyak gitu kan. Hanya bisa membawa keberkahan bagi banyak orang. Baik, selanjutnya nanti kita, habis ini kita akan membahas sesuatu yang cenderung Mbak. Soalnya mau kayak pakai tondong ya Mbak. Sudah? Hah? Oh iya, mau makan siang. Ya, saya juga lihat bahwa ibu di sini sudah mulai lapar. Baik, ini saya lanjutkan nanti aja kan nanti ada banyak sambungannya. Termasuk sebentar lagi kita akan membahas tentang edukasi emas dan perak. Ya, insya Allah itu semua kita bisa satu jadi investasi, dua jadi bisnis. Sangat mudah, tidak ada resiko dan sangat menguntungkan. Gitu ya, kita lanjutkan nanti. Silakan, monggo kita lanjutkan dengan klik. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.